Ya, mari senyum semua dulu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, senyum. Kita menyambut putra kita yang baru lahir pada bulan April. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Ya, buah cinta yang dinanti-nantikan, buah cinta yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga ke dunia yang nyata. Baik, kita akan beri nama satu persatu ya, putra-putra kita yang lahir pada bulan April. Kita beri namanya satu persatu, yaitu nama yang sesuai dengan kalender liturgi Katolik, yang diambil dari nama Santo atau Santo Pelindung, orang suci ya. Semoga nama-nama pelindung bagi kita nanti akan membawa kebaikan dan semoga bisa mencontohi teladan para kudus di surga. Seperti biasa, saran saya seperti biasa sebelum kita mulai, biasa ya, like. Nah, ya yang ada tulis like ya, kita like dulu, terus kalau yang ada tulis subscribe, nah langsung saja kita subscribe. Dan jangan lupa di sampingnya sebelah kanan paling atas itu nih ada lonceng ya. Ini ada lonceng, kalian tekan tanda lonceng supaya video-video saya yang terbaru, yaitu seputar informasi doa di channel Doa Batin ini, informasi nama sesuai dengan bulan lahir yang diambil dari Santo Pelindung akan terus ada sama kita, akan terus kalian dapat ya. Kalianlah orang yang pertama yang dapat kalau sudah subscribe. Baik, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Mari kita mulai dengan nama baptis bayi laki-laki bulan April yang diambil dari kalender para kudus di bulan April, tanggal 1 ya. Jadi kalau tanggal 1 kita seperti biasa merayakan Santo Hugo dari Grenoble ya. Santo Hugo Bapak Ibu. Jadi putra Bapak yang ganteng, putra Bapak yang luar biasa, boleh putra Bapak Ibu diberi nama Hugo sebagai nama baptis ya. Terus tanggal 2 yaitu Santo Franciscus de Paulo ya, Santo Franciscus de Paulo. Jadi nama putra Bapak Ibu boleh diberi nama Franciscus ya, boleh diberi nama Franciscus. Terus juga ada lagi ya, ada lagi di tanggal yang sama yaitu Beato Nicholas ya. Beato Nicholas, itu Nicholasnya Nicholas Karnetsky ya, Karnetsky, Beato Nicholas. Jadi putra yang ganteng boleh diberi nama Nicholas yang diambil dari Beato. Tanggal 3 itu kita rayakan Santo Richard ya, atau Richard. Santo Richard ya, itu dari Chichester ya, dari Chichester. Jadi putra kita yang akan menjadi anggota Kristus, yang akan dibaptis, kita beri nama Richard. Wow, nama yang keren ya, nama yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan lagi sekali lagi biar semangat ya. Tanggal 4 dari Santo Benedictus Mor ya. Jadi perayaan atau nama orang suci tanggal 4 itu yaitu Santo Benedictus Mor dari Italia. Jadi putra kita boleh diberi nama, putra Bapak Ibu boleh diberi nama Benedictus. Semoga nama Benedictus yang Bapak Ibu berikan untuk putra Bapak Ibu akan menjadi teladan ya, akan meneladani sikap-sikap
Santo Benediktus yang baik hati. Terus di tanggal yang sama ada Santo Isidorus ya. Santo Isidorus. Pasti sering dengar ya. Kalau di Kabupaten Ngada Bejawa itu ada sekolah pertanian ya, Santo Isidorus. Ingat saja ya, Santo Isidorus. Sudah banyak belum ini? Saya mau tanya yang nama Isidorus. Itu yang baik hati ya. Santo yang baik hati, jadi boleh diberi nama Isidorus. Terus tanggal yang sama boleh diberi nama Sosimus. Sosimus yang diambil dari nama Santo Sosimus ya. Jadi luar biasa, di hari yang sama banyak pilihan, ada 3 pilihannya. Bapak Ibu boleh memberi putra Bapak dan Ibu nama Sosimus. Di tanggal 5 yaitu kita ambil dari nama orang suci, yaitu Santo Vincentius Ferrer ya. Santo Vincentius Ferrer. Jadi nama boleh diberi nama baptisnya yaitu Vincentius. Vincentius ya. Oke, nama-nama keren semua Bapak Ibu, nama baptis. Tanggal 6, di tanggal 6 Santo Irenaeus. Santo Irenaeus dari Sirmium. Ya, saya ulangi sekali lagi biar kita ingat. Santo Irenaeus ya. Di tanggal berapa Bapak Ibu tadi? Tanggal 6, Irenaeus dari Sirmium. Jadi nama baptis yaitu Irenaeus. Di tanggal yang sama ada seorang beato ya, beato yaitu Beato Notker. Jadi boleh anak kita, anak Bapak Ibu diberi nama Notker. Luar biasa Bapak Ibu, banyak pilihan untuk di bulan April. Kita lanjut ke tanggal 7. Tanggal 7 itu yaitu pesta Santo Herman Joseph. Santo Herman Joseph. Jadi Herman itu nama baptis Bapak Ibu ya. Bukan hanya nama bintang film dari zaman ke zaman. Herman itu nama baptis. Jadi Santo Herman Joseph. Boleh diberi nama kepada putra kita yaitu Herman Joseph. Di tanggal yang sama ada Santo Yohanes Baptista. Ya, di tanggal yang sama boleh Bapak Ibu memberi nama putranya yaitu Santo Yohanes Baptista de la Salle. Panjang ya namanya. Ya, jadi boleh diberi nama Yohanes Baptista ya, nama putra kita. Terus di tanggal 10. Tanggal 10 kita ambil dari pesta para kudus yaitu Beato Antonius Neirot. Saya ulangi sekali lagi, Beato Antonius Neirot ya. Jadi boleh diberi nama putra kita yaitu Antonius ya. Bang, kenapa ada Beato? Kenapa ada Santo? Apakah sama apa berbeda? Nah, Bapak Ibu, untuk yang ini bisa kalian lihat di video-video saya yang di atas ya, yang sudah saya jelaskan. Video-video saya sebelumnya tentang Beato atau Beata dan Santo. Sekarang kita lanjut ke tanggal 11. Tanggal 11 yaitu boleh kita beri nama baptis kepada anak kita yaitu Santo pelindungnya yaitu Santo Stanislaus ya. Santo Stanislaus. Sering dengar ya? Ada ya? Ada. Sering dengar juga. Jadi beri nama kepada putra kita Stanislaus. Tanggal 12 yaitu kita boleh ambil Santo pelindungnya yaitu Santo Yosef Moscati. Santo Yosef Moscati ya, Santo Yosef. Jadi boleh diberi nama baptis Yosef Moscati. Terus di tanggal yang sama ada Santo pelindung yaitu Santo Zenon.
Santo Zenon dari Verona, Santo Zenon. Jadi kita boleh beri nama baptis kepada putra kita, yaitu Zenon, nama baptisnya. Diikuti di belakang sesuai dengan keinginan orang tua, boleh nama fam atau nama marga atau nama yang lain-lain. Luar biasa Bapak Ibu ya, banyak pilihannya. Terus di tanggal yang sama itu kita ambil dari santo pelindung, yaitu Santo Paus Julius yang pertama. Pernah dengar ya? Santo Paus Julius yang pertama atau yang ke-1 ya. Jadi boleh diberi nama Julius ya. Jangan Bapak Ibu beri nama Bapak Ibu langsung Paus, bukan ya. Paus itu nama jabatan ya. Petinggi Katolik seluruh dunia. Jadi namanya Julius ya. Julius nama baptisnya. Baik, kita lanjut ke tanggal 13. Kita lanjut ke tanggal 13, yaitu kita ambil dari nama santo pelindungnya, Santo Paus Martin yang ke-1. Santo Paus Martin yang ke-1. Jadi boleh diberi nama putra kita, putra Bapak Ibu, ya boleh diberi nama Martin. Jadi kalau ditanya misalnya petugas waktu kalian latihan untuk mau baptis, kenapa diberi nama Martin? Nah, kalian boleh jelaskan. Diambil dari nama yang kalian paling suka, yaitu seorang paus, yaitu Paus Martin yang ke-1. Nah, untuk riwayatnya silakan Bapak Ibu cek di YouTube yang sebelumnya untuk kehidupannya. Jadi kalian harus tahu dulu riwayatnya, baru diberi nama. Itu hanya saran saya supaya Bapak Ibu lebih dekat dengan para kudus yang menjadi santo pelindung bagi putra kita. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke tanggal 14. Tanggal 14 yaitu, ayo, santo pelindungnya siapa? Ayo, yang tahu ya, yang tahu. Pasti sudah tahu kalau pernah muda-mudi, Bapak Ibu pernah merayakan semua tanpa terkecuali. Bahkan yang bukan orang Kristen pun memperingati hari tersebut. Tanggal 14 hari apa? Ayo. Nah, di tanggal 14 kita ambil dari Santo Valerianus ya. Valerianus. Tanggal 14 Santo Valerianus. Jadi putra kita boleh diberi nama Valerianus. Dan di tanggal yang sama ada satu lagi orang suci yang pestanya sama, yaitu santo pelindung, yaitu Santo Tiburtius. Santo Tiburtius. Jadi nama putra Bapak Ibu boleh diberi nama Tiburtius ya. Ini masih jarang-jarang. Ya, mudah-mudahan nama ini menjadi keberuntungan ya, membawa rezeki, membawa kebaikan selama hidup, karena nama diberikan hanya satu kali boleh. Nah, kalau sudah dibaptis namanya itu ya itu jangan diganti-ganti lagi ya. Oke, Bapak Ibu luar biasa. Masih semangat? Tepuk tangan dulu yang meriah. Nah, ya kalau masih semangat, masih kita lanjut. Nah, baru kita lanjut. Saran saya seperti biasa ya, share video saya. Setelah like dan subscribe nih, ada loncengnya, ditekan lonceng yang paling kanan paling atas itu, kalian tekan supaya video saya ini ya bisa terbantu, bisa ya lebih banyak lagi saya buat. Ya maksudnya bukan hanya itu, saya akan terus buat, maksudnya ya biar lebih banyak orang menonton kalau berguna, kalau merasa bermanfaat. Baik, kita lanjut ya, kita lanjut ke tanggal 15. Di tanggal yang ke-15 ini kita ambil dari santo pelindung Damianus de Fuster. Damianus de Fuster. Jadi boleh diberi nama putra kita yang ganteng, yang baru datang ke dunia, yang baru lahir, yaitu Damianus. Terus tanggal 16 kita ambil dari santo pelindung, yaitu Santo Benedictus Joseph Labre.
Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, biar kita lebih jelas ya mendengarnya, yaitu Santo Benedictus Joseph Labre. Boleh diberi nama kepada putra kita, yaitu nama baptisnya Benedictus Joseph. Atau mau semuanya boleh, panjangin. Benedictus Joseph ya. Terus tanggal 17 yaitu kita merayakan pesta orang kudus Santo Stefanus Harding. Pernah dengar ya? Ada banyak nama Stefanus ya, sesuai dengan mujizatnya masing-masing. Ini yang kita jelaskan di sini, yaitu menjadikan nama baptis putra kita, yaitu diambil dari Santo Stefanus Harding. Jadi boleh diberi nama Stefanus. Terus tanggal 19 itu kita merayakan pesta para kudus, yaitu tanggal 19 Santo Paus Leo yang ke-9 ya. Santo Paus Leo yang ke-9. Jadi boleh diberi nama putra Bapa apa, ayo? Boleh diberi nama putra Bapa atau putra Ibu, yaitu karena ini, lihat, dengar sekali lagi ya. Santo Paus Leo yang ke-9. Nggak mungkin Bapak Ibu langsung memberi nama anaknya nama baptis Santo Paus Leo yang ke-9. Jadi boleh diberi nama Leo ya. Leo itu nama seorang paus, orang suci ya, orang yang sudah dikanonisasi menjadi santo. Terus kita lanjut lagi, ada lagi di tanggal yang sama, yaitu Beato James ya. Beato James Duquet. Ya, itu sayanya sebutnya lidahnya agak keras, maklum lah ya, lidah udah tua. Iya, luar biasa. Jadi itulah, jadi boleh diberi nama James. Wow, namanya ini wah keren, luar biasa ya. Beato James Duquet, Beato James ya. Jadi diberi nama baptisnya James atau James. Silakan Bapak Ibu beri nama kepada putra terkasih. Tanggal 21 kita merayakan pesta Santo Anselmus. Pernah dengar ya? Anselmus. Jadi nama pelindungnya Santo Anselmus. Jangan lupa putra kita beri nama Anselmus ya. Anselmus, sekali lagi di tanggal 22 itu kita merayakan pesta Paus Gaius. Ya, pernah dengar? Wah, kalau yang lahir tahun 80-an itu belum dengar ya nama atau lahir tahun 2000-an. Nama Paus Gaius itu belum terlalu dengar ya. Yang setahu orang Paus itu Yohanes Paulus II ya, dulunya, termasuk saya ya, sebelum saya banyak tahu tentang nama-nama orang kudus. Jadi yang sering tahu yaitu Paus itu mestinya Yohanes Paulus II. Jadi nama itu lengket, yang lahir dari tahun 70-an itu lengket di otak ya. Serasanya ganti paus yang lain itu serasanya wah kayak beda. Nah, ternyata banyak sekali ya nama paus. Saya ulangi lagi, Santo Paus Gaius. Jadi boleh Bapak Ibu memberi nama putranya yaitu Gaius sebagai nama baptis. Ada juga di tanggal yang sama itu Paus Soter. Pernah dengar Bapak Ibu? Paus Soter ya. Jadi itu juga nama santo pelindung, Soter, Paus Soter. Jadi nama baptis boleh diberi nama Soter. Itu Bapak Ibu. Tanggal 23 kita merayakan pesta Santo Georgius. Jadi nama baptis bayi laki-laki putra Bapak Ibu boleh diberi nama
Georgius ya, Georgius. Dan di hari yang sama, di tanggal yang sama boleh diberi nama Adalbertus ya, diambil dari nama orang suci Santo Adalbertus. Dengar baik-baik, Santo Adalbertus ya. Jadi pernah saya bincang-bincang dengan satu keluarga yang kebetulan lahir pada tanggal 23 April, berdebat kecil, katanya, Bang, bukan Adalbertus tetapi Albertus, katanya. Jadi berbeda ya, berbeda. Yang ini santonya Santo Adalbertus, berbeda dengan Albertus, yaitu seorang uskup. Beda ya. Adalbertus. Baik, kita lanjut ke tanggal 24. Masih sanggup mendengar karena video saya ini yang paling panjang dari semua video ya. Ini pun sudah 21 menit 3 detik. Ya. Kalau masih sanggup, kita lanjut ya. Kita lanjut ke tanggal 24. Tanggal 24 yaitu kita ambil dari nama Santo Pelindung, yaitu Santo Fidelis. Ini nama sudah banyak ya, tinggal Bapak Ibu nambahkan kalau ada nama kalau ada bayi laki-laki yang lahir tanggal 24 diberi nama yaitu Fidelis. Jadi Santo Fidelis ini dari Sigmaringen. Santo Fidelis. Jadi boleh beri nama Fidelis. Kita lanjut ke tanggal 25. Tanggal 25 itu untuk orang Katolik seluruh dunia pasti tahu, ya, pasti tahu. Tepuk tangan dulu dong. Iya, kalau orang Katolik yang belum tahu, nah mungkin saat inilah bisa tahu ya, bahwa di tanggal 25 April yaitu orang suci yang boleh kita nanti untuk sebagai Santo Pelindung anak kita, yaitu Santo Markus. Sudah pernah dengar ya? Nah, kalau ini tidak asing lagi ya. Santo Markus penulis Injil. Nah, bangga Bapak Ibu ya, ada Santo Markus penulis Injil. Jadi itu kita rayakan pada tanggal 25 ya, bukan 24. Sorry Bapak Ibu, tanggal 25. Maaf ya, mungkin kalau saya salah. Tanggal 25, Santo Markus penulis Injil. Jadi nama putra kita namanya Markus. Ya, luar biasa. Tanggal 26 yaitu Santo Pacacius. Kita ambil dari nama orang suci yaitu Santo Pacacius Radbertus ya. Ya, saya ulangi sekali lagi, boleh beri nama baptis yaitu Pacacius Radbertus untuk anak kita, untuk putra kita. Kita lanjut ke tanggal 27 Bapak Ibu. Tanggal 27 yaitu Santo Petrus Armengol. Aduh, kacau ini cara sebutannya ya. Ya, kadang-kadang ucapan yang belum biasa, maklumlah Bapak Ibu ya. Saya belum terbiasa dengan ucapan-ucapan bahasa asing, agak asing dikit buat saya. Tapi maksud saya benar ya, nanti Bapak Ibu boleh cek di Google atau di YouTube saya yang lainnya. Jadi biar lebih jelas ya tulisan dan namanya. Tanggal 26 sudah. Jadi tanggal 27 yaitu Santo Petrus Armengol. Nah, tulisannya memang begitu. Sehingga Bapak Ibu ya tinggal menerjemahkannya seperti apa. Jadi boleh di tanggal 28, di tanggal 28 itu Santo Petrus juga ya, Santo Petrus Channel. Wah, namanya channel ya, kayak internet aja. Ya, jadi itu nama orang suci ya. Saya ulangi lagi, di tanggal 28 itu nama dari Santo Petrus Channel, itu dari Prancis ya. Silakan lihat sendiri di video saya yang sebelumnya, sudah saya jelaskan tentang Santo Petrus Channel ya. Jadi nama boleh diberi Petrus Channel, tidak apa-apa.
ya, nama yang bagus. Terus di tanggal yang sama, di tanggal 28 itu ada Santo Lois, ya, Santo Lois Marie Gridon de Montfort. Wah, panjang kali nih, bahasanya susah disebut saya ya. Jadi Santo Lois saja saya bilang karena ke belakangnya saya sebutannya kurang ya. Mohon dimaafkan ya, mohon dimaafkan. Oke, sekali lagi saya sebutkan pelan-pelannya. Di tanggal yang sama yaitu kita boleh beri nama baptis Lois ya. Santo Lois Marie Gridon de Montfort ya. Sekali lagi. Santo Lois Marie Gridon de Montfort. Mudah-mudahan benar ucapan saya ya. Yang paling penting adalah nama baptisnya Lois Marie. Ini sudah banyak ya, sudah banyak nama di mana-mana. Kalau di Italia biasa nama seperti ini. Kalau bagian timur juga banyak sih nama Louis ya, banyak sekali. Tanggal 29 kita rayakan yaitu Santo Hugo dari, kalau tadi dari mana? Yang tanggal 1 Bapak Ibu? Lupa ya. Kalau tadi Santo Hugo dari Grenoble ya, di tanggal 1. Ini berbeda Bapak Ibu. Ini di tanggal yang 29 itu berbeda, jadi bolehlah di bulan yang sama itu ada awal dan ada akhir ya. Ada Santo Hugo yang di tanggal 1, ada yang di tanggal 29 yaitu dari Cluny ya. Santo Hugo dari Cluny, terus dari ada juga Santo Yosef Benedictus di hari yang sama ya. Di hari yang sama ada juga namanya nama baptis anak kita yang akan kita berikan nanti yaitu Santo Yosef Benedictus Sotolengo ya. Jadi boleh diberi nama Yosef Benedictus kepada putra kita. Di hari yang sama juga ada pesta juga. Di hari yang sama ada pesta yaitu Santo Robertus di hari yang sama, Robertus Molesme. Jadi boleh diberi nama kepada putra kita yaitu Robertus. Di tanggal yang sama juga, di tanggal 29 yaitu Santo Petrus dari Verona. Santo Petrus ya, dari Verona. Kalau di tanggal 27 Santo Petrus dari Armengol, tanggal 28 Santo Petrus Chanel dari Prancis. Jadi tanggal 29 itu Santo Petrus dari Verona. Jadi kalau ya nggak apa-apa kalau misalnya tanggal 1 pingin beri nama anaknya Petrus, nggak masalah, masih di bulan yang sama ya. Tapi kalian baca dulu, kalian ketahuilah dulu tentang riwayat hidup para kudus biar untuk membantu Bapak Ibu ya. Untuk pengetahuan biar dijelaskan ke anak kita. Kadang anak kita bertanya, Pak, kenapa diberi nama Petrus? Nah ya, kita harus kasih tahu anak kita. Terus yang terakhir di tanggal 30 Santo Paus Pius yang kelima ya, tanggal 30. Jadi boleh kita beri nama putra kita Pius ya, Pius, Santo Paus Pius yang kelima. Baik Bapak Ibu, video saya ini cukup panjang, sudah sangat panjang seperti biasa. Orang sabar yaitu dikasih Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua sekali lagi. Saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu yang sudah diberi karunia oleh Tuhan. Ya, saran saya Bapak Ibu mohon juga doakan kepada keluarga-keluarga yang belum diberi karunia oleh Tuhan yaitu momongan atau anak. Mohon bantuan dari Bapak Ibu semua mendoakan agar baik pria atau maupun wanita yang belum diberikan keturunan atau mandul atau ada masalah kesehatannya supaya diberkati Tuhan, supaya mereka sama seperti Bapak Ibu diberi karunia, diberi titipan dari surga, buah hati. Demikian video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam, horas, horas, horas.